Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Salam. Kita bersyukur kita kembali dapat beribadah di gereja kita di tempat ini. Kita melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai hidup kita dalam satu minggu ini. Mari kita dapat beribadah. Mari kita buka kitab kita yang terakhir dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi pasal keempat ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Segala dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan bagi hari ini adalah hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena banyak yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita berada sampai saat ini, kita masih dapat diberikan kesehatan, kita dapat beribadah, datang di gereja kita, dan saudara diberikan tubuh yang sehat. Itu salah satu bentuk rasa syukur yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa melayani Tuhan. Itu harus kita naikkan di dalam rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, harus kita membiasakan diri setiap hari selalu bersyukur kepada Tuhan. Lawan kata dari bersyukur itu adalah bersyukur-syukur. Bersyukur-syukur tidak adalah selalu sikap orang yang selalu mengeluh, yang selalu tidak merasa dirinya puas dengan apa yang dia sudah miliki saat ini, tidak pernah merasa cukup, maunya selalu berlebih-lebihan, selalu hidupnya kurang dan kurang, dan inginnya hidupnya selalu enak. Orang yang bersyukur-syukur adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, selalu mengeluh, selalu merasa kurang, dan tidak tahu. Pokoknya dia ingin selalu lebih lagi dari yang ada saat ini. Di dalam firman Tuhan, contoh orang yang bersyukur-syukur ini adalah bangsa Israel. Bangsa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa yang akan memimpin dunia ini. Tetapi ada karakter buruk yang dimiliki oleh bangsa ini adalah mereka selalu bersyukur-syukur, mereka selalu mengeluh, mereka selalu merasa dirinya kurang dan tidak puas dengan apa yang dilakukan. Bangsa Israel selalu bersyukur-syukur, mereka selalu mempersoalkan segala hal kepada Tuhan. Ketika mereka bisa keluar dari tanah Mesir, di mana tanah Mesir mereka ditindas, dianiaya di sana, dijadikan budak, dan berusaha memimpin bangsa ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Seharusnya mereka sudah bersyukur kepada Tuhan sana, karena mereka bisa keluar dari penindasan, mereka bisa keluar dari penyiksaan. Tetapi saudara, ketika mereka berada di pinggir laut Teberau, dan di belakang mereka sudah ada Firaun dan tentara-tentaranya yang siap akan menangkap mereka kembali, apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Mereka bersyukur-syukur, mereka mengeluh, berkata kepada Musa, bagaimana ini caranya? Di depan kita ada laut, di belakang kita ada tentara Firaun. Kalau begini, lebih baik kita nggak usah keluar dari Mesir, kita bertahan saja. Kita masih bisa makan kok meskipun kita ditindas, kita masih bisa hidup kok meskipun kita disiksa. Daripada kita menyeberang laut, kita akan
dosa, dan mereka tidak tahu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan sebelumnya kepada mereka. Ya. Kadang-kadang saudara, kita berada dalam kondisi yang seperti ini. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Tapi ketika ada masalah yang besar terjadi dalam hidup kita, kita mengeluh kepada Tuhan, kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan kita menyalahkan Tuhan atas apa yang sekarang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa kau suruh saya melayani? Tuhan, kenapa suruh saya bekerja? Tuhan, kenapa kau suruh saya ke Jakarta atau yang lainnya, saudara? Padahal kita sebelumnya sudah melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Tapi ketika ada masalah yang besar, kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan karakter seperti itulah yang harus kita ubah. Dalam firman Tuhan, bangsa Israel berkali-kali bersungguh-sungguh. Ketika mereka sudah bisa melewati laut Merah, Tuhan menyatakan kuasanya, tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua. Dan Tuhan membawa mereka masuk ke dalam padang gurun. Dan di satu ketika mereka meminum air, ternyata air ini pahit. Karena mereka berada di padang gurun marah, yang berarti pahit. Dan airnya di sana adalah rasanya pahit. Kembali bangsa ini bersungguh-sungguh, Tuhan, kenapa kami dikasih air yang pahit? Tuhan, kenapa kami bisa minum tapi air yang pahit? Ya. Bangsa ini tidak pernah bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Keluar dari Mesir bersungguh-sungguh, dikasih minum sama Tuhan bersungguh-sungguh, meskipun pahit tapi mereka bersungguh-sungguh. Padahal mereka berada di padang gurun yang seharusnya tidak ada air, tetapi ada mata air di sana dan airnya pahit, mereka bersungguh-sungguh. Kemudian Tuhan perintahkan Musa untuk melemparkan kayu ke mata air itu, dan kemudian air itu berubah rasanya menjadi manis. Di tengah kesungguh-sungguhan mereka, ternyata Tuhan masih menyertai bangsa ini. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan ingin mengubah karakter mereka. Tuhan ingin merubah cara berpikir bangsa ini, saudara, sehingga ketika mereka sudah berubah cara pikirnya, mereka sudah berubah karakternya, maka dengan mudah Tuhan akan mengarahkan mereka untuk lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi kenapa Tuhan membawa bangsa ini memasuki padang gurun 40 tahun? Karena Tuhan ingin membentuk cara berpikir mereka, dan Tuhan ingin mengubah karakter dari bangsa ini yang tadinya bersungguh-sungguh menjadi bangsa yang selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Minuman mereka bersungguh-sungguh, kemudian makanan bangsa ini juga bersungguh-sungguh. Di minggu yang kedua mereka tidak ada makanan. Mereka bersungguh-sungguh berarti dan berkata kepada Musa, Musa, untuk apa kami dibawa ke padang gurun kalau kami harus kelaparan? Dan akhirnya Tuhan mengirimkan roti di pagi hari dan daging di siang dan di malam. Saudara, jangan kita memiliki karakter seperti bangsa ini yang selalu bersungguh-sungguh, selalu mengeluh soal makanan, selalu mengeluh soal minuman, selalu mengeluh soal keadaan yang terjadi, selalu mengeluh dengan hubungan antara suami dengan istri, hubungan dengan anak atau dengan orang lain, selalu mengeluh tentang masalah di gereja, masalah pelayanan, masalah di kantor, sehingga lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak bersungguh-sungguhnya daripada bersyukur. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau belajar agar kita memiliki hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Biarkan Tuhan mengubah karakter dan mengubah cara berpikir kita tentang Tuhan.
Ada seorang pemimpin yang bernama Ignatius Jonan. Sebelum menjadi menteri, dia diangkat menjadi direktur kereta api Indonesia. Pada zaman dulu saudara, kereta api di Indonesia ini sangat semrawut. Saudara bayangkan di kereta ada yang jualan. Ya, kalau saudara pernah merasakan ada tukang jualan di kereta, tukang asongan keluar masuk, ada tukang jual ayam juga ada di kereta, ya kan? Masih pakai tiket karcis, bahkan ada yang naik di gerbong di atas kereta. Bahkan setiap tahun selalu ada kasus orang meninggal karena jatuh dari atas kereta karena tersengat listrik di atas. Ketika dia menjadi direktur, dia cerita bahwa sangat sulit mengubah sistem di kereta api. Bukan keretanya yang diubah, tapi cara berpikir masyarakatnya yang diubah. Ya. Pada waktu itu saudara, dia sudah memesan keretanya ini sudah pakai AC semua, baik kelas ekonomi, kelas eksekutif sudah ber-AC. Jadi dulu kan kereta api tidak ada AC, semua terbuka. Ketika dia pesan kereta ini, banyak yang protes. Bahkan dari pemimpinnya protes. Untuk apa kamu pesan kereta itu? Orang Indonesia nggak perlu pakai AC di kereta. Dan dia tetap terus pesan. Dia rubah keretanya, dia pesan kereta yang baru. Ya. Kemudian dia buat peraturan bahwa tidak boleh berjualan di kereta. Dan kereta itu diubah dengan sistem sekarang tidak lagi pakai karcis tapi online, dan tidak boleh lagi naik di atas gerbong. Bagi yang naik akan dikenakan sanksi denda. Banyak yang protes, saudara. Banyak yang protes kebijakan yang dilakukan oleh Ignatius Jonan waktu itu. Banyak yang protes. Tapi untuk merubah cara berpikir, dia terus melakukan, dia terus jalankan apa yang menjadi peraturan dan kebijakan. Dan lama-lama saudara, lama-lama orang sudah mulai terbiasa dengan sistem yang dia pakai. Kereta api sekarang semuanya sudah pakai AC. Sekarang naik kereta harus pakai kartu, dan tidak ada lagi yang naik ke atas gerbong. Dia melakukan transformasi perubahan di kereta apian Indonesia. Jadi untuk merubah keadaan yang harus dirubah cara berpikir kita dulu. Cara berpikir mindset kita ini dulu yang berubah. Contoh kita datang gereja, mindset orang lama, ngapain sih datang gereja jam 7 pagi? Capek-capekin, jemaatnya gak banyak. Mending di rumah tidur ngantuk, ini kan hari minggu, ini hari libur. Itu mindset orang lama, orang lama gitu. Tapi kalau mindset yang sudah dirubahkan oleh Tuhan, saya harus bangun pagi, tidak boleh terlambat. Datang gereja, siap melayani, persiapkan diri sebaiknya. Itu orang yang sudah dirubahkan cara berpikirnya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita merubah cara berpikir kita agar kita bisa menikmati berkat Tuhan dengan tidak bersungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengetahui rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Dengan bersyukur berarti kita sepakat sependapat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bangsa Israel tidak mau sepakat dengan rencana Tuhan. Yang mereka inginkan adalah mereka keluar dari Mesir langsung masuk ke tanah Kanaan. Ya, mereka mau keluar dari penderitaan langsung masuk ke daerah dan menikmati berkat Tuhan yang melimpah di Kanaan. Tapi rencana Tuhan bukan begitu, saudara. Kalau dari
demografinya dari Mesir ke Kanaan itu hanya membutuhkan waktu 3 hari. Apakah bangsa Israel tahu itu? Tahu, mereka tahu jarak itu. Dan dalam pemikiran mereka, oh kita dari Mesir, mungkin kita jalan 3 hari kita sudah sampai di Kanaan. Kita akan menikmati berkat yang melimpah di sana. Tapi maksud Tuhan, rencana Tuhan bukan begitu. Rencana Tuhan mereka masuk dulu ke padang gurun, mereka dibentuk, mereka diproses, mereka dibina di sana selama 40 tahun, baru mereka menikmati berkat Tuhan. Tapi bangsa ini tidak sepakat dengan rencana Tuhan, tidak setuju dengan apa yang Tuhan lakukan, sehingga mereka bersungut-sungut. Karena yang mereka inginkan rencananya saja yang jadi, bukan rencana Tuhan. Mereka tidak bisa menyelami nafsu Tuhan, dan mereka tidak bisa bersyukur, berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, rencana Tuhan bukan berarti kita berada di dalam jalan yang selalu lurus dan lurus. Rencana Tuhan kita akan melewati jalan yang bergelombang, kita akan melewati jalan yang rusak, ya. Tetapi di dalam kita melewati jalan yang rusak dan bergelombang, Tuhan selalu ada di sana, sehingga kita bisa sampai ke tujuan kita dengan penyertaan yang dilakukan oleh Dia. Dan kita harus bisa memahami rencana Tuhan. Mungkin sangat sulit dan sangat berat, sehingga kita kurang bersabar menantikan nafsu Tuhan dikerjakan bagi kita. Kita maunya cepat, kita maunya sekarang Tuhan berikan berkat-Mu. Sekarang Tuhan dengar doa saya. Sekarang Tuhan aku mau jadi orang sukses. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Kita harus dibentuk dulu, kita harus diproses dulu, cara berpikir kita harus diubahkan dulu, sehingga ketika kita sudah berhasil diubahkan oleh Tuhan, kita sudah berubah, maka kita sudah siap dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau sudah belum diubahkan, ya, hidupnya masih males-malesan, belum mengalami kedewasaan rohani, ya, cara berpikirnya masih cara berpikir dunia, lalu kita bilang Tuhan pakai aku yang gak bisa. Jadi kita harus bersyukur agar kita bisa mengetahui rencana. Berterima kasih aja kepada Tuhan atas apa yang Tuhan. Yang kedua, dengan bersyukur artinya kita bisa membawa doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata tadi, naikkanlah segala doa dan permohonanmu dengan apa? Ucapan syukur. Ya, Filipi berkata kita bersyukur kepada Tuhan, artinya kita memiliki sikap penyerahan diri kepada Tuhan dan permohonan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sehingga permohonan yang kita naikkan bukan permohonan untuk memaksa Tuhan. Permohonan doa yang kita naikkan bukan permohonan yang ingin Tuhan segera lakukan rencana kita. Tapi permohonan yang kita naikkan adalah permohonan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita saat ini. Artinya permohonan yang selalu membiasakan hati kita untuk menerima kebaikan Tuhan sampai saat ini. Itu yang dimaksud di dalam kitab ini. Di saat kita berkaitan doa dan permohonan kita dengan rasa ucapan syukur, kita tidak lagi membandingkan antara satu dengan yang lainnya, antara orang satu dengan orang yang lainnya, antara berkat yang satu dengan berkat yang lainnya. Itu berbeda, saudara. Ya. Cara Tuhan berkati setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang diberkati langsung saat itu juga dalam waktu yang cepat Tuhan berkati, itu cara Tuhan. Tapi ada yang diberkati Tuhan tapi prosesnya lama, itu cara Tuhan.
Dan doa dan permohonan inilah yang dimaksudkan di dalam Filipi adalah kita bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan, dan itu menjadi langkah iman kita sehingga Tuhan akan memelihara dan mencukupi dan melanjutkan rencananya dalam hidup kita. Amin. Jadi ini berkata, naikkan doa dan permohonanmu, tapi dengan rasa syukur. Jadi doa kita bukan kita seperti kita meminta kepada atasan kita, kepada bos kita, bukan. Tapi doa kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh atasan. Jadi saudara, mari kita bersyukuri apa yang Tuhan telah berikan. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika kita bersyukur, ada damai sejahtera dan pemeliharaan yang Tuhan lakukan. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah memelihara kita, saudara, melampaui segala akal. Ya. Artinya apa yang kita pikirkan lebih daripada apa yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita berpikir A, ternyata Tuhan bisa kasih sampai E, sampai F, akan melebihi daripada apa yang kita pikir. Apa itu? Yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah rasa tenang yang ada di dalam hati kita, yang berasal dari surga. Saudara berada dalam kondisi yang sangat terdesak. Saudara saat ini sedang sakit. Saudara saat ini sedang tidak punya uang. Saudara punya masalah, tapi tetap merasa tenang. Tapi tetap merasa bahwa yakin Tuhan pasti tolong. Itu namanya damai sejahtera. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tapi kita merasa tenang. Yang mau kuliah, mau kerja, mau lanjut ke mana masih bingung, tapi dia merasa tenang aja, yakin aja pasti Tuhan tolong. Itu namanya kita sudah mengalami namanya damai sejahtera. Ya, artinya saudara, kita mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, yaitu ada pemenuhan keperluan yang Tuhan lakukan dalam hidup. Saya sedang punya masalah yang besar saat ini, yang tidak perlu saudara ketahui. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan pelihara. Mungkin saudara juga saat ini sedang punya masalah yang besar, tapi yakin Tuhan nanti pasti akan pelihara saudara. Itu namanya damai sejahtera. Dan kita naikkan di dalam rasa syukur kita berdoa. Oleh sebab itu saudara, pada saat pagi hari ini marilah kita lebih banyak bersyukur daripada bersyukur. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara saat ini. Tuhan paham apa yang menjadi pergumulanmu dan masalahmu saat ini. Tuhan mengerti apa yang menjadi keinginan saudara saat ini. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan daripada kita lebih sering meminta kepada Tuhan. Hari ini marilah kita selalu bersyukur. Kita jauhkan segala karakter yang buruk, yang selalu bersungut-sungut, karakter yang selalu menyalahkan Tuhan, yang selalu merasa diri kita kurang atas apa yang Tuhan sudah berikan saat ini, dan kita merasa kurang cukup saat ini. Tapi hari ini firman Tuhan ubahkan dan